Sorry. Hai teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kita mau general reading seperti biasanya ya. General reading, pembacaan umum, energinya banyak orang, banyak yang nonton, silakan kalian tonton. Kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di-skip ya. Jangan di-skip. Silakan kalian pilah dan pilih bagian-bagian dari kartu dari pembacaan saya kali ini. Itu yang sesuai saja untukmu ya, yang bermanfaat, yang sesuai saja ya. Silahkan kalian pilah dan pilih. Bijak-bijak dalam menyikapi pembacaan saya, bijak-bijak juga dalam berkomentar. Oke, temanya apa Bunda? General reading kali ini, temanya saya nggak pernah pakai tema ya. Kalau kalian yang sudah sering nonton saya pasti tahu, saya tidak memakai tema apapun. Saya serahkan sepenuhnya pembacaan saya itu kepada semesta. Ya, jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya yang akan saya sampaikan kepada kalian, saya baca apa adanya. Seperti itu. Kita cek dulu ya, energi kamu yang ketarik ke sini ya, bisa kamu, bisa orang lain, silakan kalian sesuaikan. Oke, kita mulai. Energi kamu ini bisa energi apa aja ya teman-teman ya. Energi, sifat, karakter, keinginan, rencana, harapan, apapun ya, kebiasaan, apapun yang ditunjukkan semesta akan saya sampaikan. Kita lihat dulu energi kamu. Energi kamu terlebih dahulu. Oke. Three of Cups. Kalian adalah orang yang suka berbagi. Ya, berbagi hati, berbagi perasaan lebihnya. Lebih kencengnya itu, ya, atau kalian sekarang masuk ke dalam cinta segitiga. Kalau sudah sekali saya narik energi seperti yang 2 hari yang lalu cinta segitiga, 3 video saya semuanya tentang cinta segitiga. Terus menerus ketarik terus energinya. Ya, semoga besok enggak ya. Cukup kali ini aja. Mungkin bosen ya yang nggak masuk ke dalam cinta segitiga. Ini kalian adalah masuk ke dalam cinta segitiga mungkin saat ini atau mungkin sudah berlalu. Ya, silakan kalian sesuaikan saja ya. Di sini selain itu juga ketarik energi bahwa kalian itu punya banyak teman. Kalian itu suka happy-happy ya. Suka party mungkin, suka nongkrong, suka kumpul-kumpul sama teman. Oke, ya. Kita lihat lagi. Energi kamu. Energi kamu. Oke. Kenapa? Kalian senang-senang ya. Senang-senang mungkin sama temen atau kalian punya seseorang ya yang terhubung secara cinta segitiga, tapi ini kalian rapuh dalam hubungan ini. Kalau memang hubungan pertemanan, persahabatan yang rame-rame party-party senang-senang tadi ya, tapi di sini ada kerapuhan. Entah ini orang yang terhubung dengan kamu ini tahu atau enggak. Yang jelas kamu sekarang itu ya dalam keadaan rapuh atau sendirian. Ya, padahal punya banyak teman, padahal punya seseorang di sini. Oke, teman-teman. Ini juga bisa terbalik ya teman-teman. Sekali lagi, general reading itu bisa vice versa. Antara energimu dengan energi seseorang bisa ketukar. Ya, silahkan. Seseorang yang kalian pikirkan maksudnya ya, bisa ketukar. Jadi silahkan kalian sesuaikan saja. Coba. Atau hubungan yang hancur ini ada ya. Saya merasakan, oke. Hubungan dalam cinta segitiga atau pertemanan tadi ya, persahabatan, ini ada yang hancur. Atau kalau memang tidak sepenuhnya hancur, putus ya, pegat, pisah, ini juga ada jeda, ada juga hubungannya masih berjalan, tapi nggak enak, tapi terseok-seok. Ya, di sini saya melihatnya perasaan kalian seperti digerogotin ya. Four of Cups, kartu perasaan. 4 piala ini menandakan bahwa ada kepesimisan yang besar terhadap hubungan ini.
Apakah hubungan ini bisa dilanjut ya? Karena kok kayaknya nggak oke nih, rapuh. Fondasinya nggak kuat. Tower ya di sini. Tower itu adalah menara ya teman-teman ya. Kalau memang fondasinya itu nggak kuat, kan runtuh. Ini pun juga sudah kesambar beledek ini loh, ya. Sudah patah-patah atasnya. Jadi teman-teman, apakah kalian sedang mengalami ini? Nah, ini yang ketarik ya, saya lihat. Oke, di sini kalian sebenarnya sama orang ini saling mencintai, saling mencintai, ya. Awalnya, Ace of Pentacles ini adalah awalan, ya, awalan. Awalnya harmonis, tapi ada yang menarik diri, suka ngilang-ngilangan, menarik diri. Sehingga mungkin, ya, mungkin kalian jadi sedih di sini, pesimis. Jadi yang ketarik ke sini adalah kalian yang sedang pesimis dengan hubungan bersegi-segi, hubungan cinta segitiga, persahabatan, pertemanan yang tidak hanya antara kau dan dia saja, ada orang lain. Oke? Sampai sini adakah dari kalian yang masuk ke dalam cerita ini? Kalau nggak masuk jangan dipaksakan, mending kalian nonton video saya yang lainnya ya. Karena ini yang ketarik dan yang ditunjukkan oleh semesta hanya ini, silakan kalian sesuaikan saja. Oke, kita mau lanjut ya teman-teman. Sebelum lanjut saya mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe saya, sudah dukung channel saya hingga saat ini. Hmm, Semoga berkah untukmu. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Salam kenal dari saya Julia Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana? Silakan tuliskan di komentar ya. Kalau kalian kebetulan ya muncul, kemudian ada ketertarikan, muncul di beranda, ada ketertarikan untuk menonton video saya kemudian ditonton. Berarti ya mungkin sama semesta diarahkan untuk menonton video ini karena mungkin ada sesuatu yang penting dari semesta untukmu. Ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share juga komen. Komen positif kembali kepadamu positif. Begitu pula sebaliknya ya teman-teman. Kita lihat energi seseorang yang terhubung denganmu dengan cerita cinta segitiga di mana kau pesimis dengan hubungan ini sudah. Padahal dulu awalnya harmonis ya. Begitu pula dengan mungkin hubungan persahabatan, pertemanan ya, geng-gengan ini ada di sini ya. Tapi sudah nggak seharmonis dulu. Oke, kita lihat energi seseorang yang terhubung denganmu dengan cerita ini. Kita lihat. Seseorang yang terhubung denganmu dengan cerita ini. Waduh, kok serem. Masa dia hidungnya mancung? Nggak semua ya teman-teman. Saya nggak mau ini kan ciri-ciri sih. Takut salah ya. Oke, saya lihat di sini adalah seseorang yang pernah gini, hubungannya mungkin berakhir sama kamu. Ya, pertama, memang sudah berakhir, ada beberapa di sini. Kemudian ada juga yang orang ini eh, pernah berakhir, tapi pernah juga kembali karena kartu the death ya di sini itu adalah berarti kematian tapi adanya kebangkitan. Kebangkitan setelah mati. Jadi mungkin kalian pernah dulu ya pisah sama orang ini dan dan mungkin ada peristiwa di mana ada dia kembali. Mirip yang kemarin ya. Saya nggak ngarang loh, ini kartunya the death yo. Ya, nggak ini. Memang itu. Jadi saya sampaikan saja. Siapa sih dia yang terhubung denganmu? Dua, saya nggak ambil ya. Siapa sih dia? Oke, orangnya kuat. Mungkin badannya besar ya. Agak galak sih, agak galak. Tapi orangnya punya prinsip, egonya besar ya. Agak karpe dewi, agak seenaknya sendiri dia, tapi orangnya penuh kasih. Tipikal orang yang kalau sudah sayang sama seseorang itu totalitas.
Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Father of Wands, ya. Orangnya dominan, agak manipulatif, dominan, sakarepe dhewe, ya. Dia bintang, teman-teman. Bintang dalam artian, mungkin dia banyak diharapkan sama orang lain, ya. Mungkin orang tuanya, keluarganya, atau siapapun, ya. Atau yang kedua, dia memang tipikal idola kamu, ya. Kalau enggak, dia mungkin dulunya atau mungkin sampai sekarang banyak yang mengidolakan, ya, banyak yang mengidolakan. Dia seperti bintang di langit, ya, di antara kegelapan dia bersinar sendiri. Saya nggak tahu, ya, entah dia itu kalau di seumpamanya dalam satu kantor atau dalam satu lingkungan, ya dia yang paling menyala gitu loh. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Cerita antara koneksi antara kamu dan dia. Saya mau lihat koneksinya. Koneksi antara kamu dan dia. Koneksi antara kau dan dia. Yang katanya sudah pesimis ya. Koneksinya seperti apa ini? Koneksinya naik turun. Koneksinya naik turun teman-teman ya. Jadi kadang nyambung, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak. Kadang hilang, kadang muncul. Lanjut ya. Koneksinya ya. Koneksinya ternyata memang entah kamu atau dia di sini memang kurang aksi, kurang komunikasi. Ya, di sini as itu satu. Satu itu angka pertama, angkanya kecil, komunikasinya kurang. Tapi selalu terulang-ulang gitu loh ya. Konflik atau mungkin hilang, nanti muncul baik lagi, nanti hilang lagi gitu. Komunikasi baik lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Koneksi antara kamu sama dia. 2, saya ambil ya. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks ya teman-teman. Oke. Koneksinya gini, kamu kepikiran dia, dia kepikiran kamu. Sama-sama kepikiran bagaimana sih enaknya dalam hubungan ini. Karena apa? Di sini saya rasakan ada kebingungan. Apakah hubungan ini layak dilanjutkan, layak diperjuangkan atau tidak? Ya, karena apa? Di sini kok banyak batasan ya saya melihat ya. Entah dia yang membatasin atau kamu yang membatasi dan di sini banyak sakit hati. Banyak mungkin banyak konflik, banyak sakit hati, mungkin nggak konflik ya, sakit hati itu nggak selalu harus dengan pertengkaran atau sesuatu yang bagaimana ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak nyambung sama dia di sini. Tapi saya merasakan ada salah satu kayaknya dia ya yang sangat cuek sama kamu. Dia sangat cuek sama kamu, kurang effortnya sama kamu ya. Komunikasinya nggak seperti awal dulu seperti ini harmonis sehingga kamu pesimis terhadap hubungan ini. Seakan-akan apakah hubungan ini bisa dipertahankan karena runtuh. Walaupun di sini adalah cinta bersegi atau hubungan pertemanan yang terbagi-bagi ya harus harus bersama-sama, geng itu tadi yang saya bilang. Yang dulunya akankah ada keharmonisan lagi? Di sini kalian pesimis. Karena apa? Secara nyata ya kan semua orang lihat terlebih dulu nyatanya. Kalau ini kan hanya membaca energi ya. Bisa benar bisa salah. Kalian mengalami bagaimana dia kurang effort sama kamu. Kenapa saya bilang kurang effort nih? Kamu sakit hati. Di sini Ace of One ya. Di sini kartu-kartu energi-energi cuek. Di sini pembatasan. Tadi Hermit mana Hermit? Ada tadi The Hermit. Buhlah disitulah pokoknya ya tadi. Banyak yang on off ya. Jadi itu membuat pikiran, menguras pikiranmu. Coba saya lihat ya, sebenarnya kenapa? Kenapa dia itu kok seperti itu? Ya, kenapa dia seperti itu? Kita lihat ya. Mengapa? Mengapa dia kurang effort sama kamu? Nggak kayak dulu, bikin kamu sakit hati, bikin kamu merasa pesimis terhadap hubungan ini.
Rasa-rasanya hubungan ini sulit untuk bertahan. Kita lihat ya, kenapa dia sudah nggak kayak dulu lagi effortnya. Kok mirip sama yang kemarin ya? Bosen loh aku. Oke, kenapa? Karena di sini ada Four of Wands, ya. Dia memilih hubungan yang lebih stabil. Maka dari itu, kalau memang kejadiannya seperti ini, dia kurang effort sama kamu. Kenapa dia nggak effort sama kamu? Karena dia memilih ya hubungan yang lebih stabil. Berarti hubungan sama kamu dirasa kurang stabil. Cek ya, saya turunkan ya. Bisa nggak ini? Oke. Oke. Hubungan bersamamu dirasa kurang stabil. Kemudian, ya, ada juga di sini saya merasakan kenapa dia seperti itu. Karena gini, dia merasa kamu itu sudah ada komitmen sama dia, ya. Apapun statusnya, kalian itu sudah punya komitmen berdua. Dia anggap ya sudah cukup, sudah ada komitmen, nggak usah lebih sering ketemu lah, sering chatting lah, sering ngabarin, ya. Dia pikir yang penting kau milikku dan diriku adalah milikmu, ya. Walaupun mungkin ada beberapa di sini yang bukan secara benar-benar memiliki gitu, enggak ya. Tapi kalau sudah ada komitmen bersama istilahnya, ya kayak orang nembak itu loh, ya paham nggak sih? Lanjut ya. Oke. Kenapa dia sering kurang effort, sering off sama kamu? Jangan salah, aku nggak ngabarin kamu, aku nggak ketemu kamu, ini versi dia ya. Tapi aku mantau kamu loh, aku tidak benar-benar melupakan kamu, ya. Mungkin tanpa sepengetahuan kamu, ya, aku memperhatikan kamu dari jauh. Nggak cul-culan, nggak ngelepasin pas gitu, nggak, ya. Coba kita lihat lagi, kenapa kamu seperti itu? Oke, karena aku, bentar, banyak juga urusan saya, ketemu sama orang, lobby, ya berarti ini pekerjaan ya, menemui banyak orang aku, oke, menemui banyak orang, pertemuan-pertemuan, oke. Ini juga mungkin juga ada pertemuan keluarga, ketemuan sama siapapun, page of wands ya. Kenapa dia? Karena dia memang secara tindakan, komunikasi, memang kurang dewasa, teman-teman, ya. Jadi mungkin ada energi kurang effortnya karena dia mungkin kurang bisa apa ya? Bukan tidak peduli, tidak peka sama perasaan orang. Kalau sudah terikat dalam satu hubungan, ya harusnya kan konsekuen, ya mau menghubungi. Yang namanya orang hubungan gimana sih? Nah, tapi orang ini menganggapnya ya kalau sudah ya sudah gitu ya. Itu dirasa tidak begitu perlu. Padahal mungkin bagi kamu itu sangat perlu. Jadi orang ini memang kurang kurang peka secara perasaan ya, melihat perasaan orang lain. Kurang peka. The Emperor. Satu hal lagi kenapa dia seperti itu? Saya melihatnya tadi ada Emperor ya, orang sakarpe dewe ya, orang yang seenaknya sendiri memang iya. Dia memang ini me apa ya, lebih mengutamakan keinginannya dia, kebebasannya dia, urusannya dia, sementara ke kamu enggak. Ini, ya, coba saya lihat. Kalau mikirin, mikirin, tapi sebatas pemikiran lah buat apa? Ya, kemudian di sini ada juga kalian yang berjarak. Kalau memang berjarak, memang tidak mudah bagi dia untuk bisa sering ketemu kamu, ya. Tapi kan bisa Bunda berini berkomunikasi mungkin lewat chatting, telepon, video call ya. Tapi di sini saya lihat keinginannya ada ya, tapi effortnya kurang karena di sini saya lihat ya, orang ini juga sering pergi-pergi.
Seperti yang saya bilang tadi ya, ini pergi-pergi. Jadi kenapa dia seperti itu? Banyak hal yang dia lakukan, mungkin traveling, perjalanan dinas, ketemu banyak orang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara energi dia itu memang kurang peduli sama kamu. Ya mohon maaf, energinya begitu. Kalau orang sayang, orang cinta akan paling tidak berusaha berjuang bagaimana caranya bisa terhubung dengan orang yang disayangi. Kalau enggak, berarti dia lebih mementingkan ya yang pergi-pergi tadi, ya kan? Nemuin orang lain daripada kamu. Logika saja. Oke, kita lanjut ya. Kenapa ya Bunda ya? Aduh, kenapa sih nih? Cantol-cantol terus. Bunda berarti dia itu mungkin nggak sayang ya? Nggak sayang lagi sama aku ya? Coba saya lihat ya. Dia seperti itu, apakah karena nggak sayang? Eh, atau mungkin sayang tapi lebih menyayangi dirinya dia sendiri sehingga dia sak karpe dewi ya, suka-suka dia. Ada loh orang yang cinta sama orang lain tapi lebih cinta sama dirinya sendiri, egonya lebih besar. Jadi kalau terhubung dengan orang seperti itu, walaupun cintanya juga besar ya, tapi egonya kan juga besar. Akhirnya ya mungkin nggak akan bisa nyaman terhubung dengan seseorang yang egonya besar walaupun cintanya juga besar. Ya, kita lihat ya. Bagaimana perasaan dia sebenarnya ya. Kenapa dia tidak mau segitunya berjuang ya. Lebih mementingkan hal lain. Karena dia ingin kebebasan. Karena dia ingin mengejar keuangan. Materi-materi. Oke, Fis. Kita lihat lagi. Kalian yang sering nonton saya, lama-lama pinter baca tarot, ya enggak sih? Karena dia stres. Ya, perasaan dia kepadamu. Dia stres. Kenapa? Kenapa dia merasa stres sama kamu? Atau stres karena pekerjaannya? Saya lihat ya. Oke. Dia ini sebenarnya menginginkan sensasi, ya. Juga ada sensasinya. Satu hubungan itu membutuhkan sensasi. Tapi kalau kebanyakan belene, ya, tahu nggak? Kalau kebanyakan enek, kebanyakan gula, kemanisan, enek. Jadi perasaan dia, apakah dia enek? Sebenarnya bukan enek-enek terus jijik ya, bukan. Tapi di sini lebih ke karena dia terbiasa ya, terbiasa kamu itu menyayangi dia. Dia tahu kamu sayang sama dia, ya. Kamu akan memberikan segalanya sama dia. Tahu ya. Tapi jangan semua-semuaan ya. Jadi gini teman-teman, saya merasakan ya, kalau orang cinta sama seseorang kan total ya, total. Tapi kalau ya terlalu berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan, akhirnya yaitu tadi kemanisan, keasinan, enek ya. Yang saya rasakan ada rasa-rasa seperti itu. Mungkin kamu terlalu baik sama dia ya. Terlalu baik itu bukannya terus kalau terlalu baik sebenarnya baik ya. Tapi kalau nggak semua orang teman-teman bisa menanggapi itu secara positif. Orang ini akhirnya merasa jumawa ya. Perasaannya merasa kamu itu cinta sama dia, baik sama dia, akhirnya dia seenaknya gampangin kamu, perasaan dia. Oke, betul ya. Kadang-kadang dia ngentengin. Kalau memang kamu ribet dan ribut ya, di sini dia lebih memilih untuk mengabaikan kamu. Betul, mengabaikan kamu. Jadi kalau kamu ruwet-ruwet, bagi dia ya, padahal mungkin bagi kamu, saya itu wajar loh Bunda hanya menegur, hanya mengingatkan, hanya menyapa. Kita nggak tahu, setiap orang nggak sama. Kadang-kadang hanya menyapa saja dibilang lebay. Jadi di sini perasaan dia kepadamu, ada penilaian dari dia. Bahwa kamu terlalu lebay memperlakukan dia. Ya maaf ya, jangan terlalu sensitif teman-teman. Karena apa? Ini pembacaan general rame-rame. Belum tentu buat kamu. Kalau ingin untuk kamu personal reading, konsultasi pribadi, yang ketarik hanya ini. Dan saya nggak mau, yang penting kalian suka, nggak tersinggung, ya. Saya baca yang indah-indah. Enggak, saya nggak gitu. Apa adanya. Tersinggung ya itu masalah kalian sendiri yang tersinggung, ya. Saya tidak
tidak berusaha menyinggung. Oke, perasaan dia sebenarnya sayang sama kamu semangatnya tumbuh, sama kamu itu, mmm, apa ya, hasratnya, gairahnya bangkit. Kalau cinta, cinta dia, heart, cinta. Kalau cinta kok seperti itu? Dia lebih cinta dirinya sendiri kok. Ada welas asihnya ke kamu, tapi berubah-ubah, stalk. Kok bisa berubah-ubah kenapa? Ya nggak tahu, Rek, ya. Energi setiap saat itu bisa berubah, ya. Sekarang saya cinta sama kamu gitu, Rek, ya. Besok males, apa nggak bisa? Ya bisa banget. Kenapa itu faktornya? Banyak faktor, salah satunya dan itu yang utama adalah faktornya Tuhan. Waduh kalau kena Tuhan ya habislah semuanya. Ya memang iya, Tuhan Maha membolak-balikkan hati, Maha membolak-balikkan keadaan. Jadi terkadang kita itu nggak mikirnya nggak sampai sana. Kenapa dia berubah? Oh ada orang lain gini gini gini. Kadang-kadang ya memang ya alam semesta semua berubah. Kalau enggak kan hujan terus, ya. Kalau enggak kan panas terus. Ini tentang alam semesta. Alam semesta ciptaan Tuhan termasuk manusia, ya. Nih banyak perubahan. Soal komunikasi dan sebagainya sebenarnya dia nyaman sama kamu. Ya, jadi kalau ditanyakan kenapa dia seperti itu ya, dia ingin bebas yang jelas ya. Berarti orang ini intinya adalah tidak suka terlalu dikontrol. Saya nggak kontrol Bunda. Oh ya wis ya. Berarti kalau memang kalian sudah nggak kontrol tapi orangnya tetap saenake dhewe ya sifat ya, nggak usah dilihat di kartu. Jelas sudah. Oke. Apalagi yang mau kalian tahu? Adakah keinginan dia untuk berubah Bunda? Keinginan orang berubah, kadang-kadang orang itu sih ingin berubah, kayak saya, ingin berubah menjadi langsing dan sehat. Tapi saya tidak segera memulai pola hidup sehat, tidak olahraga, tidak diet ya, makannya ngawur, tidurnya enggak teratur. Ya, kalau keinginan ada, yaitu energi. Energi keinginan ada. Niatnya ada ya, tapi mesti ada aja. Kadang-kadang ada tamu lah, apalah, diundang makan-makan nggak jadi diet. Nah, jadi seperti itu. Ini bukan ngelantur ya teman-teman. Tarot itu juga membaca itu. Energinya memang mau. Energinya cinta. Apakah cinta harus diwujudkan? Harusnya iya. Tapi apakah selalu diwujudkan sama manusia? Enggak juga. Oke? Paham? Apakah dia ingin berubah? Mungkin dia ingin berubah. Tapi soal berubah sungguhan apa enggak, secara nyata atau enggak, banyak faktor bisa berubah atau enggak. Ya, tapi dia ingin apa enggak? Pertama-tama kita harus lihat, dia sadar enggak ya dengan sifatnya yang seperti ini, itu membuatmu sakit, membuatmu enggak nyaman, membuatmu pesimis sama hubungan ini. Dia tahu enggak? Kita mau lihat, dia tahu apa enggak? Tahu? Kalau tahu kenapa dia tetap bersikap seperti itu? Coba kita lihat ya. Taunya ini sampai 3. Ya, tahu. Tahu juga kalau kamu sayang sama dia. Tahu juga bahwa seharusnya dia bertanggung jawab sama hubungan ini, sama kamu. Ya. Tahu juga bahwa kamu sakit hati. Tahu. Oke, lanjut ya. Kalau tahu, apakah dia ada keinginan untuk memperbaiki? Enggak. Dia memang lebih memilih untuk menghindari permasalahan. Lanjut ya. 2, saya nggak mau ambil. Enggak, dia lebih memilih pergi. Ya hermit, menarik diri. Dia nggak mau yang berat-berat. Ya,
Oke, berarti menggantung, pikirnya enteng, pergi. Oke, oke, oke teman-teman ya. Jadi kalau ditanyakan apakah dia ingin berubah, padahal dia tahu ini. Kalau kamu sakit karena hubungan ini, enggak. Berarti intinya dia kurang pedulinya besar. Kepeduliannya sama kamu kecil. Nah, kepedulian sama dirimu itu kecil. Terus kalian mau ngotot sama orang ini. Oke, gimana dong? Terus dia maunya apa sama hubungan ini? Dia maunya apa sama hubungan ini? Jelas banget. Orangnya nggak mau dalam kontrol kamu. Ya bagi supaya jelas. Sebentar. Eh, gimana dong? Nih, dia nggak mau dikontrol. Memang. Jadi, keputusannya di kamu. Kalau kamu masih ingin kontrol dia nggak mau. Dia mau mengikatkan. Engagement bukan berarti tidak selalu tunangan. Tapi your love life is ascending a higher level of commitment. Ya, ini bisa bila memungkinkan. Ada level yang lebih tinggi dalam setiap hubungan. Temenan, jadian, kencan, ya, terus tunangan, terus menikah, ya, lamaran. Nah, ada jenjangnya, ya kan? Nah, kalau sekarang kalian apapun saat sekarang ini ada kenaikan, pinginnya seperti itu. Lebih serius kah, ya? Atau apakah? Sebenarnya seperti itu. Tapi satu hal dia nggak mau dikontrol. Oke lanjut ya. Flirt. Dia maunya yang extend your light heart energy to other ya. Lidahku ini lidah Jawa sulit. Jadi di sini gini. Flirt. Kalian tahu flirt ah? Flirting itu godaan, menggoda, tarik narik energi ya, tebar pesona. Jadi gini, dia itu maunya kamu tertarik sama dia, sayang terus sama dia ya, tapi dia nggak mau dikontrol, maunya gitu ya. Dia maunya kalau memang ini berjalan dengan lancar, kamu mau dengan polanya dia, ya mungkin dia akan mempertimbangkan untuk lebih serius lagi sama kamu, entah lebih intens atau apa. Sementara ini dia memang tidak ingin dikontrol, pokoknya itu. Makanya kalau kamu ngontrol dia nggak mau. Oke, sekarang kalau memang kalian tidak ngontrol, ya, tapi dia tetap aja sakarepe dhewe. Sebenarnya itu kenapa Bunda? Ya, nggak usah dibaca dari kartu atau melihat kartu ini. Jelas-jelas memang kamu sudah baik, kamu nggak ngontrol, kamu baik sama dia, tapi dia tetap seenaknya dhewe. Buang, ya, buang. Buat apa? Apalagi cinta bersegi-segi. Buat apa terbagi-bagi? Kalian harus pakai logika. Mengandalkan hati. Kalau memang berat sama hati ya nggak apa-apa. Pilih berat di hati, apa kalian sayang pada diri kalian sendiri. Itu aja. Oke, saya kira itu saja sih. Bacaan kali ini nggak usah bermuluk-muluk. Pesan semesta ya. Kalau saran saya itu sih. Kalau saran itu bisa baik saran dari semesta ini. Bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Suka-suka kalian. Sesuaikan juga dengan situasi kondisi yang terjadi secara nyata itu. Ini kan hanya kartu ya, dan general pula. Jangan dijadikan acuan. Ambil saja bagian-bagian yang menurut kalian menarik, menyenangkan, berguna, bermanfaat, positif untukmu. Sisanya abaikan karena bacaan ini bukan hanya buat kamu tok. Oke, saran saya yaitu tadi, lebih sayangi diri sendiri. Ngapain? Orang yang seenaknya sendiri ini kamu sayangi,
Ya kamu sayang boleh, tapi kamu nggak boleh berharap. Kalau berharap kamu sakit terus. Nih, oke? Apa sikap yang saya ambil? Ya itu tadi. Tentukan dulu, baru ambil sikap. Tanyakan kepada dirimu sendiri, kamu bahagia nggak sama orang ini? Kayak cinta-cinta tok hasrat. Ini Lili, ini memang hasratnya besar. Gairah, seneng kalau ketemu. Yang ngono-ngono tok, gitu-gitu aja. Oke? Kalau rumah tangga gimana? Sesuaikan sendiri ya teman-teman ya. Saya nggak mau bedah satu-satu. Kalian yang menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang kalian jalani. Kalau nggak cocok nggak usah dipakai. So simple. Oke? Saran saya bisa dipakai, bisa diambil, bisa diabaikan, dibuang. Ya. Sekarang saran semesta, ya pesan semesta. Seperti reflection. Give each other some space at the moment. Jadi kasih ruang. Kamu punya ruang sendiri untuk memikirkan bagaimana kedepannya dalam untuk hubungan ini. Dia yang seenaknya sendiri hilang-hilangan sama kamu ya biar kasih kesempatan. Trust and have faith that all will work out for the best. Ya nanti akhirnya nggak tahu, ya. Terus nanti akhirnya gimana kalau kita sendiri-sendiri gini, ya? Akhirnya nggak akan ada yang tahu. Yang jelas yang pasti akhirnya kita mati. Ya, jadi nggak usah kita ini sebagai manusia nggak usah intip-intip yang wewenangnya Tuhan. Apakah nanti aku berjodoh sama dia? Apakah dia itu rezeki buatku? Apakah yang kedepannya dia mau kembali sama aku? Nggak usah teman-teman. Ya, saya yakin kalian orang beriman semuanya yang nonton punya agama. Di mana hal-hal yang seperti itu miliknya Tuhan. Peramal siapapun ya yang ngetop-ngetop hargumai bisa begini dan begitu saya kira mati teman-teman. Setiap saya reading mati kemarin juga. Ya sudahlah, suruh berhenti mungkin ya. Yang jelas ya, manusia itu walaupun punya kelebihan untuk meramal atau memprediksi, kalau saya kira akan lebih bijak kalau tidak disampaikan kepada orang lain. Sehingga kalau membuat orang lain tersebut akidahnya bergoyah, keimanannya goyah, percaya sama ramalan, kan dosa juga. Maka dari itu saya menghindari yang seperti itu. Paham ya? Jadi di sini kasih jarak. Udah ya. Saya nggak mau baca lagi, cuman satu aja. Toh juga mati lampu, matu lampi ya. Saya cuma mau sampaikan ini general. Kalau untuk kalian yang ingin dibacakan secara pribadi, kalian sendiri, energi kalian sendiri, fokusnya ke kalian sendiri, itu dengan personal reading konsultasi pribadi. Caranya bagaimana? Caranya ketik daftar tarot saja, kirimkan ke WA admin. Jangan ketik yang lain. Ketiknya daftar tarot ya. Kirimkan ke admin saya namanya Kak Flori. Nomornya ya, nomor WA-nya ada di bawah video ini. Di bawah video ini ada deskripsinya, lo nyala. Ada deskripsinya, silakan kalian kirimkan WA-nya ya ke WA Mbak Flori, daftar tarot ya. Kalau memang belum dibalas, Mbok ya yang sabar ya teman-teman, karena di situ juga ada penjelasannya bahwa jam kerjanya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau memang pernah Kak Flori itu membalas di luar jam itu berarti baik-baiknya Kak Flori. Karena saya bayar Kak Flori dari jam 3 sampai jam 8 tok. Ya. Jadi jangan paksa atau jangan ini banyak katanya Kak Flori sudah transfer, sudah ngisi, itu kayak orang panik takut ditipu ya. Kalau memang benar-benar ke Kak Flori ya, nomor rekeningnya atas nama Ratna Dewi Yuliantin BCA ya, Ratna Dewi Yuliantin SH BCA ya, itu sudah betul ya. Nggak usah khawatir, nggak mungkin nggak dibacakan ya. Kalau memang terlewat lah atau apalah ada kesalahan, saya yang bertanggung jawab asal ada datanya jelas ya. Saya akan refund, nggak akan hilang uangnya ya. Uang bayar di saya terus 100.000 sama 200.000 ya. 15 menit dan 30 menit. Jadi cuman ketik daftar tarot ya. Sisanya gimana Bunda? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Flori ya, dikirimkan penjelasannya. Kalau sudah dikirimi penjelasan dari Kak Flori, itu dibaca rek supaya paham. Di sana sudah lengkap ya. Jadi penjelasan dari Kak Flori dibaca semua supaya kalian bisa mengikuti pembacaan langsung dengan saya seperti ini. Ya,
nggak pakai chatting, ya, nggak rekaman video, interaksi langsung, biar saya bisa narik energinya secara enak, ya. Sebenarnya secara idealnya ya, tarot harus ketemu teman-teman. Kalau saya ya, yang belajar dulu sama nenek saya ya, seperti itu ya. Tapi saya memang tidak menyediakan untuk meet up atau ketemu langsung ya. Jadi hanya sekarang kan ada teknologi video call, ya kan? Jadi itu caranya. Itu khusus bagi kalian yang serius saja. Yang cuman tanya harga, sudah saya jelaskan ya. Harganya 100.000 sama 200.000. Ya, jadi kalau cuman pengen tahu harganya, sudah saya kasih tahu. Ya, jadi kalau kalian, kemahalan, berarti nggak usah ketik daftar tarot. Ya, itu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini manfaat positif untukmu, teman-teman. Ya, ini hanya pembacaan tarot, ya. Tarot ini hanya media. Membacanya juga hanya membaca energi. Bisa benar, bisa salah. Jadi jangan dipercaya, ya. Percayanya hanya kepada Tuhan. Ambil saja bagian-bagian yang menurut kalian menarik, positif, menghibur, berguna, manfaat, itu aja. Ambil sisi-sisi positifnya. Sisanya buang saja. Oke? Pembacaan general selesai, semoga bermanfaat positif. Sehingga berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video saya ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe. Bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Komen yang positif kembali kepadamu positif, begitu pula sebaliknya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.